Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Agil Azim dengan NIM 21 12 22 11 dengan dosen pengampu Arif Nur Rahman MKOM. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari UTS. Nah, di sini ada judul saya ambil yaitu perancangan dan pembuatan sistem informasi kasir yang berbasis web pada toko kerajinan tangan dengan metode waterfall. Nah, di sini ada tinjauan pusaka. Dari tinjauan pusaka saya ambil ada 3 bagian. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dan selanjutnya di sini saya akan ada dataset. Dataset saya ambil sekitaran 160 dataset. Nah, ini datasetnya. Ini juga adalah hasil dari datasetnya. Selanjutnya ada model. Nah, di sini ada sebuah use case yang dimana di bagian admin akan mengolah produk dan mengolah data kasir, transaksi penjualan, dan profil toko. Untuk bagian kasir, dia akan melihat produk, transaksi penjualan, dan melihat data kasir. Dari dua ini akan login. Setelah login akan baru bisa mengakses yang ada di sini. Setelah itu baru logout. Selanjutnya ada eh, ada activity diagram yang di bagian kasir. Nah, untuk bagian kasir ada di ini. Ya, ini adalah tampilan ini adalah login kasir yang dimana ada pertama kita milih menu login, selanjutnya akan menampilkan halaman login, dan setelah itu si kasir akan mengisi username, password, dan input sebagai seorang kasir. Habis itu kalau tidak kalau salah akan baik lagi ke tampilan pengisian username dan password. Kalau berhasil akan lanjut ke tampilan dashboard. Dan di sini ada data kasir. Data kasir itu cuma memiliki pertama memilih menu data kasir, habis itu langsung menampilkan data kasir. Dan ada daftar barang, sama daftar barang juga ada memilih menu daftar barang dan menampilkan daftar barang. Selanjutnya ada tampilan taksir penjualan. Nah, di sini untuk kasir memilih menu transaksi penjualan. Setelah eh, habis memilih ini, sistem akan menampilkan transaksi penjualan. Habis setelah itu, dia akan memilih menu tambah transaksi. Setelah tambah transaksi, dia akan menampilkan sebuah form transaksi yang dimana ntar akan dari sebuah kasir akan mengisikan data-data transaksinya. Setelah terisi data transaksi akan menampilkan menampilkan detail transaksi. Habis setelah menampilkan detail transaksi, akan memilih menu simpan dan pilih menu simpan data transaksi. Setelah itu menampilkan notifikasi kalau sudah berhasil tersimpan datanya. Habis itu akan memilih delete atau delete transaksi atau menghapusnya. Eh, Detail transaksi atau menghapusnya. Setelah itu ada bagian activity diagram admin. Nah, untuk admin ada login admin. Untuk login admin sama akan memilih menu login dan menampilkan halaman login, mengisi username atau password atau menginputkan sebagai kasir admin. Jika jika berhasil akan lanjut, jika tidak berhasil akan balik lagi ke tampilan pengisian username dan password. Habis setelah itu ada bagian profil toko. Profil toko em, itu memilih menu tampilan profil toko. Setelah memilih akan menampilkan profil toko dan setelah menampilkan akan mengedit profil toko dan memilih edit profil, menampilkan profil toko. Setelah mengedit profil toko akan memilih simpan profil toko dan sistem akan menampilkan notifikasi berhasilnya mengubah profil toko.
Setelah itu ada bagian masih activity diagram admin. Di sini masih ada bagian data kasir. Data kasir memilih pertama kita akan memilih menu data kasir. Setelah memilih, sistem akan menampilkan halaman data kasir. Setelah itu eh, akan memilih eh, tombol akan memilih tambah data atau nambah data kasir. Setelah akan memilih tambah, akan menampilkan sebuah form yang form tambah data kasir. Setelah itu kasir akan mengisi form kasir. Setelah mengisi akan memilih simpan data kasir. Setelah menyimpan, sistem akan menyimpan data kasir. Setelah akan menyimpan data kasir, menampilkan data yang sudah ditampilkan. Nah, setelah itu kas- si admin akan memilih edit data kasir atau delete data kasir. Misalkan kalau mau pilih edit data kasir, pertama kita akan memilih edit data kasir, itu akan menampilkan edit data kasir. Setelah itu akan mengedit data kasir, akan menampilkan form data edit. Setelah mengisi form akan mem- akan memilih simpan data kasir. Setelah menyimpan data yang sudah diedit akan menyimpannya ke database. Jika kita ingin menghapus data kasir, kan kita pertama itu kita akan memilih delete data data kasir, habis itu akan menyimpan ke database. Di sini ada data barang. Data barang sama, pertama kita akan memilih menu data barang, habis itu menampilkan halaman data barang, akan memilih tambah barang. Setelah memilih, sistem akan menampilkan sebuah form tambah barang. Setelah akan mengisi data barang, setelah mengisi data barang, kita memilih simpan data barang. Menyimpan data menyimpan data akan menampilkan data yang sudah ditambahkan. Setelah kita sudah menambahkan data barang, kita bisa ngedit barang atau menghapus barang juga. Kalau misalnya kita mau ngedit barang, kita akan memilih edit barang. Habis memilih data barang, sistem akan menampilkan uh, from from edit. Nah, setelah kita menampilkan from edit, kita akan mengedit data barangnya. Habis selesai kita habis setelah kita mengedit data barang, kita akan memilih simpan data barang. Setelah itu, data itu akan menyimpan berupa dari database. Setelah hapus barang, jika hapus barang, kita akan memilih delete barang dan akan kehapus dari database. Setelah itu ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan memilih menu transaksi penjualan. Setelah itu sistem akan menampilkan transaksi penjualan. Akan Kita akan memilih menu tambah transaksi. Setelah kita akan memilih menu tambah transaksi, akan menampilkan sebuah form transaksi. Kita akan mengisi data transaksi. Setelah itu sistem akan menampilkan detail transaksi. Eh, Setelah itu, pilih menu simpan data transaksi akan menampilkan sebuah notifikasi transaksi telah berhasil dan memilih delete atau memilih melihat detail transaksi atau menghapusnya. Selanjutnya, selanjutnya ada sequen diagram kasir. Di sinilah sequen diagram kasir di bagian login. Pertama, kasir akan mengirimkan username atau passwordnya sesuai dengan ininya kasir, ketampilan halaman login. Setelah itu
eh, akan dicek, oke, akan dicek akunnya, akun itu kasir. Setelah itu akan validasi akun. Misalkan kalau akunnya berhasil terdaftar, akan lanjut ke tampilan dashboard. Jika gagal, akan balik lagi ke tampilan login. Selan- Ada data barang. Data barang adalah si kasir akan memilih memilih menampilkan data barang. Nah, setelah di data barang kita bisa melihat daftar barang apa saja yang sudah ada, atau mencari daftar barang. Setelah mencari daftar barang akan menampilkan daftar barangnya yang sesuai yang kita cari. Jika ingin kembali, kita akan balik lagi ke tampilan data barangnya. Selanjutnya ada transaksi penjualan di bagian kasir. Kita pertama dari halaman utama, ke, kita ingin setelah kita eh, ke data transaksi, kita akan menampilkan data transaksi. Jika ingin memilih tambah transaksi, akan tampil ke halaman transaksi. Setelah halaman transaksi, kita akan mengisi sebuah form tambah transaksi. Setelah itu di bagian akan muncul halaman tambah transaksi. Kita akan memilih, kita akan mengisi form tambah transaksi. Setelah itu memilih simpan hasil transaksi. Setelah memilih simpan transaksi, akan muncul di sebuah daftar transaksi, akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Jika ingin melihat detail transaksi, akan menampil sebuah halaman detail transaksi, menampilkan detail transaksi. Jika ingin menghapus transaksi, akan balik lagi ke halaman transaksi. Jika jika ingin kembali, akan kembali lagi ke tampilan utama data transaksi. Setelah itu, kalau misalkan sudah menambahkan data transaksi, bisa balik lagi. Selanjutnya ada bagian sequence diagram admin. Di sini ada bagian admin. Nah, bagian admin pertama sama kita akan kita pertama akan menginputkan username password atau sebagai admin. Setelah kita itu akan proses validasi, akan mengecek akunnya. Setelah kita mengecek akunnya, Ehm, misalkan misalkan kalau berhasil, kita akan menampilkan dashboard. Jika tidak berhasil atau gagal, kita akan balik lagi ke tampilan halaman login. Aduh, aduh. Setelah itu ada data kasir. Nah, data kasir di bagian admin, kita akan ingin langsung ke data kasir. Setelah kita data kasir, akan menampilkan sebuah data-data kasir yang sudah ada. Jika kita ingin memilih tambah kasir atau menambah kasir, kita akan lanjut ke tampilan halaman tambah kasir. Setelah ke halaman tambah kasir, akan menampilkan sebuah form kasir. Setelah kita mengisi form kasir, kita akan langsung eh, memilih simpan kasir. Jika sudah simpan, penyimpanan ini akan menyimpan data kasir, akan muncul di tampilan daftar kasir. Jika kita jika ingin memilih hapus atau delete data, bisa. Jika akan langsung ke validasi. Jika kita memilih edit data, akan muncul eh, penampilan from edit. Setelah menampilkan from edit, kita akan memilih simpan data.
mengisi yang kita edit, setelah itu menyimpan edit data. Setelah kita mengedit data, data akan berhasil diedit, akan nampil ke tampilan daftar kasir yang sudah diedit. Jika kita ingin menghapus data kasir, em, kita akan memilih hapus data kasir, akan balik lagi ke tampilan halaman tambah kasir. Habis itu ada data kasir, data kasir, data barang, maaf, ada data barang. Setelah itu admin langsung ke ingin data barang, akan menampilkan sebuah data barang. Setelah menampilkan data barang, kita ingin memilih atau mimi atau menambahkan data barang. Setelah menambahkan data barang, akan muncul ke tampilan halaman tambah barang. Di sana kita akan menampilkan sebuah form barang. Setelah kita mengisi form barang, kita memilih simpan barang. Setelah kita menyimpan barang, penyimpanan data barang ini akan tampil di daftar barang. Setelah kita sudah ini sudah nampil, kita bisa memilih edit atau delete. Jika kita jika memilih edit, akan memproseskan data, hasil akan proses, akan kita memilih data. Setelah memilih data, menampilkan from edit. Setelah menampilkan from edit, kita mengisi. Habis itu memilih simpan edit data. Setelah kita menyimpan di data, akan data barang akan berhasil diedit, akan tampil di bagian daftar barang. Jika kita ingin menghapus data barang, akan menampilkan sebuah halaman nama barang. Habis itu ada bagian transaksi penjualan. Transaksi penjualan, eh, pertama kita akan eh, ini menampilkan data transaksi. Dari data transaksi, setelah kita itu akan memilih tambah transaksi, ada di bagian halaman transaksi. Jika tambah transaksi, akan men- i- akan muncul tampilan halaman tambah transaksi. Setelah itu kita akan mengisi form tambah transaksi. Setelah kita mengisi form tambah transaksi, kita akan langsung memilih simpan hasil transaksi. Setelah menyimpan data transaksi, akan menampilkan sebuah data hasil tambah yang kita itu di bagian data transaksi. Setelah itu kita ingin melihat detail transaksi, akan menampilkan detail transaksi di bagian halaman detail transaksi. Jika ingin menghapus transaksi, akan langsung balik lagi ke tampilan halaman transaksi. Setelah itu ada bagian profil. Kita ingin Pertama, kita memilih ke halaman profil, akan menampilkan sebuah profil toko. Setelah kita menampilkan menampilkan profil toko, akan proses memilih edit atau batal profil atau batal profil. Jika hasilnya ini berhasil, kita ingin langsung memilih ke edit profil. Jika kita memilih edit profil, akan muncul ke tampilan halaman edit profil yang dimana akan menampilkan from edit. Setelah kita mengisi from edit, akan memilih simpan profil. Jika memilih akan memilih meng- batal batal mengubah profil, akan balik lagi ke tampilan halaman profil. Jika berhasil akan mengubah profilnya balik ke tampilan halaman profil toko.
Setelah itu ada bagian kelas diagram. Bagian kelas diagram ada tabel kasir, tabel detail toko, pengguna, tabel barang, tabel penjualan, dan tabel detail, detail penjualan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.